Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Budiman. Kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit informasi kepada kawan-kawan tentang media tanam yang digunakan untuk menanam tanaman hias yang simple dan menghasilkan tanaman hias yang tumbuh subur. Sebelum saya lanjutkan, sedikit saya bocorkan, ini tanaman hias yang ada di sini itu milik salah satu sahabat saya yang berada di Pulau Bintan, dan sudah saya korek-korek resep dan rahasianya supaya tanamannya dapat tumbuh subur seperti ini. Ternyata tanaman hias yang tumbuh subur ini hanya menggunakan media tanah dan juga pupuk kandang kotoran hewan kelinci. Tanah yang digunakan itu tanah sisa pembakaran sampah dedaunan, kemudian dicampur dengan kotoran kelinci. Ini salah satu contoh tanaman sahabat saya, itu bibit kaladium wayang ya. Sini sangat tumbuh subur, terlihat batangnya kokoh seperti ini, dan daunnya tidak layu atau tidak rusak dari pertama penanaman nih. Sejak pertama tumbuh daunnya tidak ada berkurang atau menguning. Ini diletakkan di bawah sinar matahari langsung ya, seperti ini. Ini saya bisanya datang ke rumah sahabat saya ini hanya pada saat malam hari ya. Jadi saya bisa membuat sedikit informasi seperti ini. Ini beberapa contoh tanamannya tumbuh subur. Ini tanaman kaladium wayang. Kemudian sahabat saya juga menanam jenis sawi ya, sayur-sayuran. Media yang digunakan juga sama dan hasilnya sangat bagus sekali seperti ini. Oke, kita lanjut ke tanaman selanjutnya yang menggunakan media yang sama. Di sini ada Alocasia Green Dragon ya. Ini tumbuh subur, daunnya kaku dan tebal. Dan media yang digunakan itu sama, hanya saja sedikit diberi topping moss seperti itu untuk mempertahankan kelembapan media. Dan ini hasilnya cukup memuaskan. Daunnya tebal dan rimbun. Oke, kita beralih ke tanaman berikutnya. Di sini ada jenis tanaman Torenia. Ini juga tanaman yang dapat tumbuh subur dan rajin berbunga. Kemudian di sini saya akan tunjukkan sedikit media yang digunakan. Ini dia media yang digunakan. Ini medianya itu sisa bakaran seperti ini. Tanah bakaran sampah, kemudian dicampur dengan topsoil, tanah biasa, dan juga dicampur kotoran hewan atau pupuk kandang dari kotoran kelinci. Kita lanjut lagi. Di sini ada stroberi, tanaman stroberi. Tanaman stroberinya juga dapat tumbuh subur seperti ini. Dan ada sedikit tambahan lagi. Tadi setelah saya tanya-tanya, itu tanaman beliau ini setelah menggunakan media tadi, setelah penanaman, tanaman sudah tumbuh, sudah adaptasi dengan media. Kemudian beliau juga menambahkan pupuk NPK, NPK yang lengkap ya. Jadi tanamannya bisa tumbuh subur seperti ini. Tentunya memberinya pupuknya dengan dosis yang tepat ya, jangan berlebihan. Biasanya untuk satu pot ini beliau menambahkan pupuk NPK 5 hingga 10 butir saja di bagian tepi tanaman ya, tidak mengenai batang tanaman atau di media tanamnya. Kemudian di sini ada jenis tanaman Syngonium yang tumbuh sangat cantik sekali. Seperti ini juga ada Syngoniumnya yang tumbuh subur. Dan kita bisa lihat juga ada ini Epipremum atau sirih marble. Ini kemudian ada Aglonema rotundum. Di sini bisa kita lihat tanaman ubi ya, ubi kayu variegata. Kemudian di sini beliau menanam stek
miana atau lupa saya namanya ya. Tapi yang saya kenal ini tanaman miana yang baru di stek. Steknya itu cukup sekitar 5 hingga 15 cm. Kemudian ada tanaman puring yang tumbuh subur. Medianya masih tetap sama, media yang digunakan masih tetap tanah bakar tadi, sisa pembakaran sampah dedaunan. Kemudian ada tanah topsoil dan juga ditambah pupuk kandang kotoran kelinci. Ini tanamannya tumbuh subur dan cantik sekali. Lanjut lagi ke tanaman selanjutnya. Di sini sahabat saya juga menanam tanaman hias begonia. Ini begonianya dapat tumbuh subur dan cantik sekali. Daunnya mengkilat dan juga rajin berbunga seperti ini ya. Nah, ini bisa kita lihat masih di dalam polybag kecil seperti ini, tapi pertumbuhannya sangat baik sekali. Nah, ini dipengaruhi oleh media yang tepat ya. Jadi dia bisa tumbuh subur seperti ini. Tanamannya subur sekali ya teman-teman. Medianya simpel saja, tidak banyak menggunakan tambahan, tapi tanamannya tumbuh subur dan cantik sekali. Kemudian di sini kita lanjut lagi, ada tanaman Sri Rejeki atau Aglonema lawas. Medianya masih tetap sama, beliau tidak menggunakan media lain selain media yang dia racik tadi. Ini. Dan sedikit juga saya tambahkan setelah saya lihat media yang digunakan itu sedikit berpasir ya. Jadi kalau tanaman yang biasa kita tanam itu ada menggunakan sekam, kemudian tambahan-tambahan lainnya, tetapi di sini tidak melakukan itu. Semua tanamannya disamaratakan, dipukul rata menggunakan media yang diracik satu kali tadi. Ini tanamannya dapat tumbuh subur seperti ini, padahal medianya itu tidak dibeda-bedakan antara tanaman yang satu dengan yang lainnya. Kemudian kita berlanjut ke atas. Ini tanaman Epicea yang dapat tumbuh subur dan rimbun sekali. Beliau menggunakan pot buatan sendiri ya. Di situ papan yang dibuat kotak dan diisi media tanah yang diracik tadi. Ini tanamannya tumbuh subur sekali, sampai daunnya pun lebar ya teman-teman. Ini daunnya lebar sekali hingga setelapak tangan saya. Ini tanaman Epicea yang dapat tumbuh subur dan menjuntai seperti ini. Ini karena dia di bawah matahari langsung, hanya ada sedikit naungan pohon mangga di samping rumah, tapi tanamannya dapat tumbuh subur seperti ini. Kemudian ada jenis Caladium liliput, tapi bagi saya ini sudah bukan liliput karena dia daunnya lebar sekali seperti ini. Tumbuh subur berkat media yang tepat ya. Kemudian ini ada Calathea zebrina. Ini masih kecil tapi daunnya rimbun, cantik sekali. Kemudian ada lagi Begonia Polkadot yang dapat tumbuh subur dan cantik di sini. Walaupun masih kecil tapi terlihat batangnya kokoh dan daunnya segar sekali. Di sini juga kita bisa lihat ada jenis Alocasia amazonia. Saya sendiri sangat sulit untuk menanamnya karena daun di rumah saya tidak bertambah. Tetapi di sini dengan media yang dia racik, tanamannya dapat tumbuh subur seperti ini. Subur sekali ya teman-teman. Ini daunnya lebar dan panjang nih. Ini kalau saya hitung panjang daunnya sampai setengah meter ya, atau 50 cm lebih dari pangkal hingga ujung daun. Dan belakangnya cantik sekali mengkilat. Ini dia, cantik sekali ya teman-teman. Jadi media itu setelah saya pikir-pikir itu juga sangat berpengaruh dengan lokasi ya. Jadi setiap lokasi itu bisa kita lihat tanaman apa yang tumbuh subur di situ.
itu juga biasanya cocok untuk tanaman hias yang akan kita tanam, karena medianya sudah istilahnya beradaptasi dengan lingkungan, otomatis tanamannya bisa juga beradaptasi seperti ini. Ini medianya simpel sekali seperti tadi teman-teman. Kemudian di sini ada Philodendron kribo yang dirambatkan di pohon mangga ya. Tanamannya tumbuh subur sekali. Ini tanam tumbuh subur, mengkilat, cantik juga. Kita beralih ke tanaman selanjutnya. Di sini ada Dona Carmine. Ini tumbuh subur juga di sini. Kemudian kita lanjut, di sini ada jenis tanaman Diven ya. Nih, tanamannya tumbuh subur sekali teman-teman. Ini medianya juga sama media seperti yang lainnya juga tadi, yang diracik pertama tadi. Ini. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada begonia yang pertama kali saya jumpa di rumah ini. Saat dulu sekitar sudah 2 tahun yang lalu ya. Ini bisa tumbuh subur begonianya di sini. Nih, cantik bukan? Kemudian yang ini juga masih dengan begonia yang tumbuh subur dengan racikan media yang sama. Subur sekali. Luar biasa. Sampai rimbun seperti ini ya begonianya. Kita beralih ke tanaman selanjutnya. Di sini ada jenis tanaman Miana atau Cleus apalah itu pokoknya. Tapi di sini bisa tumbuh subur sekali. Di sini masih menggunakan pot kecil atau polybag kecil seperti ini. Tapi tanamannya tumbuh rimbun dan subur. Ini sampai ke sana teman-teman. Ini kita review ya, kita lihat ya. Ini sampai rimbun sekali nih. Sampai besar sekali miananya. Nih, kita bisa lihat miananya yang tumbuh sangat cantik sekali. Ada yang gelap, ada yang full warna seperti ini. Ini, luar biasa ya. Saya setiap main sini selalu keliling rumah sampai full semua tanamannya saya cek satu persatu. Karena saya heran begitu kan, media yang digunakan tidak aneh-aneh gitu. Hanya sekedar tanah, kemudian dicampur pupuk kandang dan tanah sisa pembakaran sampah dedaunan, dan tanamannya bisa tumbuh subur dan cantik seperti ini. Oke, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Di sini ada Caladium wayang yang tumbuh rimbun dan subur. Cantik sekali. Ini medianya masih sama dengan media yang kita racik tadi, yang diracik tadi maksud saya. Ini juga ada Lenworton. Daunnya lebar dan cantik. Luar biasa. Kita lanjut lagi, di sini ada Alocasia neon. Dia baru tanam ya, belum lama ditanam, tapi dengan media yang beliau racik itu sudah tumbuh subur seperti ini. Nih. Ini dia baru mulai adaptasi tapi tumbuhnya sudah bagus sekali. Kemudian di sini ada Peperomia. Ini juga tumbuh cantik sekali. Kemudian ada Aglonema juga, Ruby Orange. Ini tumbuh subur di sini. Kemudian ini juga ada salah satu tanaman yang sangat cantik. Nih, saya kurang ingat ini namanya. Bukan, ini bukan dut anja nih. Ini tanaman lupa, betul-betul lupa. Kecuali yang ini namanya dut anja. Ini dut anja dulu kecil sekali, hanya daun kecil seperti ini. Nih, sekarang sudah tumbuh subur seperti ini. Di sini ada jenis kencur. Ini, tapi motif daunnya cantik sekali. Oke, kemudian kita lanjut tanaman berikutnya. Di sini ada Aglonema cochin. Ini juga tumbuh subur dan banyak anak seperti ini dengan media tanah bakaran, kemudian ada pupuk kandang kotoran kelinci. Anaknya banyak sekali ya.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu sedikit review penggunaan media tanah plus tanah sisa pembakaran sampah plus pupuk kandang kotoran hewan kelinci yang hasilnya sangat memuaskan. Luar biasa. Oke, sekian saja dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.